Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku, seperti kita ketahui bersama bahwa jenis zikir itu ada dua macam. Yang pertama, zikir zahar atau bersuara, yaitu zikir yang bisa didengar oleh yang mengucapkannya serta orang yang ada di sekelilingnya. Yang kedua adalah zikir fil qalbi atau zikir siri atau zikir al-khafi, yaitu zikir yang dengan suara rendah, yang dilaksanakan dalam hati, yang tahu atau yang bisa mendengar hanya orang yang melaksanakan zikir itu serta Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sedangkan secara umum, perintah untuk melaksanakan zikir ini, khususnya zikrullah, termaktub di dalam Quran surat 33, yaitu Al-Ahzab ayat 41, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Juga dikuatkan di dalam Quran surat 3 Ali Imran ayat 41 yang berbunyi, Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu atau Allah sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Juga dasar hukum dari zikrullah ini termuat di dalam Quran surat 4 An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus sholah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dasar hukum dari Al-Quran yang menguatkan perintah zikir ini juga termaktub di dalam Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 200 yang berbunyi, Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Sedangkan dasar hukum yang menyebabkan seseorang harus melaksanakan zikir di dalam hati terdapat di dalam Quran surat 7 Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi, Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara,
di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dikuatkan juga oleh hadis Nabi yang berbunyi khairul dzikri al-khafi, yang artinya sebaik-baik zikir yang dikerjakan dengan cara suara rendah. Juga dikuatkan oleh hadis Nabi yang berbunyi ahabbul a'mali ilallah antamuta walisanuka ratbum min dzikrillah, yang artinya amal perbuatan yang paling disenangi Allah yaitu bila mana kamu menghadapi mati, lidahmu senantiasa basah karena selalu mengucapkan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Tabrani, dan Baihaqi dari Mu'adz. Hadis lain yang menguatkan zikrullah juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Saykhoni dari Aisyah yang berbunyi ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal, yang artinya amal perbuatan yang paling disenangi Allah ialah amal perbuatan yang dikerjakan secara langgeng sekalipun sedikit. Dan hal yang patut disyukuri oleh kita bahwa bila kita menyebut nama Allah, maka Allah pun akan mengingat atau menyebut diri kita. Hal ini didasari oleh Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya ingatlah akan daku supaya aku ingat pula akan engkau, dan janganlah engkau menyangkal akan nikmatku. Rasulullah sendiri pun dalam suatu riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, yang mana hadisnya berbunyi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir atau ingat kepada Allah pada setiap waktu dan saat. Jadi Rasulullah sendiri pun selalu berzikir menyebut nama Allah pada setiap keadaan. Dan zikir ini pun juga merupakan salah satu benteng pertahanan manusia dari serangan atau godaan setan. Hadisnya diriwayatkan oleh Ka'bul Ahbar yang berbunyi al-husunu lil mu'minina minasyayatini thalath, al-masjidu hisnun wa dzikrullahi hisnun wa qiraatul qur'ani hisnun. Artinya benteng pertahanan orang-orang mukmin dari serangan setan adalah 3. Yang pertama masjid, yang kedua zikrullah, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Hal lain, keuntungan atau fadilah bagi seorang mukmin bila mengamalkan zikrullah ini secara istiqomah, dan tentunya karena zikrullah ini juga amalan ruhani atau batiniah, perlu kita mencari guru yang memang sudah ahli, kalau ahli betul dalam zikir, sehingga kita bisa belajar kepada beliau sesuai dengan perintah Al-Quran serta hadis, dan kita pun nanti tidak salah niat serta salah jalan. Fadilah daripada mengamalkan zikrullah ini akan menyebabkan hati kita menjadi tenang tentram. Termuat di dalam Quran surat 13 ayat 28 atau Ar-Ra'd 28 yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram atau tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah atau berzikir Allah, hati menjadi tenang.
Dan seperti yang tadi dikatakan dalam hadis, zikrullah ini juga merupakan amalan yang sedikit tapi bisa dilaksanakan dengan istiqomah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Syaihoni, Allah SWT begitu senang atau amat senang dengan amalan ini. Jadi amal perbuatan yang paling disenangi Allah ialah amal perbuatan yang dikerjakan secara langgeng sekalipun sedikit. Dan bentuk amalan yang tepat dengan hadis tersebut adalah zikrullah. Karena kalau kita sholat, waktunya juga tertentu, dan syarat tempat ruang, pakaian, dan semuanya harus suci bersih. Tadarus pun sama, mempunyai jeda waktu, tak bisa kita tadarus di sembarang tempat. Kalau zikrul khafiyu atau fil qalbi bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun. Bahkan ketika kita ada di kamar mandi pun kita bisa melaksanakan zikir ini di dalam hati kita. Tentunya kita juga harus memahami betul bahwa amalan ini sangat bermanfaat bagi kita. Dengan semua dasar hukum yang tadi disampaikan baik Al-Quran maupun hadis, semoga bisa membantu saudara-saudaraku untuk lebih mengingat dan lebih meyakini bahwa zikir ini memang betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pegangan hidup lahir batin kita, dan bisa membawa keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.